Halo brother. Nah, kali ini videonya sangat spesial sebenarnya. Kenapa? Karena memang pada dasarnya Ibo Trade System ini dibentuk dan komunitas ini ada itu sebenarnya bukan untuk pemula. Makanya banyak beberapa member juga yang nanya, eh, Gan, saya mau ngereferensi ini Ibo Trade System buat teman saya gitu. Ada nggak tutorial untuk pemula? Nah, jelas bahwa dari awal adanya Ibo Trade System itu bukan untuk pemula gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin sih dominan sih ya, yang sudah lost banyak di luar, akhirnya belajar, ya disitulah sebenarnya tempatnya Ibo tuh di situ gitu, Ibo itu di situ. Nah, cuman akhir ini banyak juga member-member yang masuk itu benar-benar sangat blank dan itu dari sangat nol sama sekali itu. Nah, di sini saya mencoba untuk menjembatani teman-teman yang memang basicnya ini sama sekali masih bingung menganalisa market, masih bingung basicnya tuh trading tuh seperti apa, menganalisa market dan lain sebagainya. Nah, nanti kedepannya di YouTube ini kita bakal bikin sebuah apa namanya series lagi tambahan playlist ya di luar playlist yang sudah kita buat kemarin. Kita ada playlist tambahan lagi yaitu tentang materi pemula. Nah, ini sudah dipersiapkan lebih dari 10 video. Itu start banget dari nol. Dari contohnya bagaimana menentukan sebuah tren, support resisten, trend line, lalu bagaimana cara menggunakan dan cara strategi tradingnya, cara membaca sebuah candlestick, membaca structure dari market, menganalisa market, bagaimana risk and rewardnya, bagaimana aplikasi dan live itu seperti apa. Jadi biar nyambung nih. Jadi kalau teman-teman nanti lihat cek video yang live-nya itu teman-teman juga bisa oh seperti ini, oh seperti itu gitu. Jadi aha momennya itu dapat gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman cek itu, teman-teman sudah satu frekuensi, kita bisa bisa lihat cara menganalisa saya ini seperti apa gitu. Jadi teman-teman semuanya satu frekuensi. Ya jadi kalau yang pemula kan jangan sampai melihat ini karena hasil profitnya aja gitu. Kita dalam trading itu tidak hanya mengenai tentang hasil akhir gitu, tapi ada proses yang panjang sampai kita bisa mengenali market itu sendiri, cara tradingnya yang baik dan benar seperti apa. Oke, kita mulai di materi pertama. Selamat datang, kita mulai dari nol. Oke, pada video pertama ini, materi yang akan saya bahas adalah bagaimana cara mengetahui sebuah tren, ya. Jadi dalam market sendiri itu ada dua buah structure atau struktur yang biasa kita lihat di sebuah market, ya. Yang pertama ada yang namanya trend dan yang kedua ada yang namanya sideways atau ranging. Nah, tren sendiri itu juga terbagi menjadi dua. Ada namanya uptrend, ada yang namanya downtrend, ya. Dan uptrend downtrend pun itu ngesub lagi nih. Ada yang namanya primary trend, ada yang namanya secondary trend. Oke, catat ya, jangan lupa. Nah, oke, kita bahas lagi dari awal biar teman-teman paham nih. Ya, jadi market itu strukturnya ada dua. Ada trend dan ada sideways, ya kan, atau ranging nih. Sebuah trend juga ada dibagi lagi menjadi dua, ada uptrend dan ada downtrend. Sebuah downtrend atau uptrend juga ada subnya lagi nih, ada primary trend dan ada secondary trend, ya. Nah, itu sebenarnya sangat-sangat basic buat teman-teman pemula untuk mengetahui market ini dalam kondisi apa gitu. Nah, cara itu adalah cara untuk mengidentifikasi yang pertama kali kita lihat di market. Gitu ya. Nah, kalau teman-teman merasa materi yang saya bawakan ini terlalu cepat atau mungkin susah dipahami karena frekuensinya mungkin berbeda, karena saya tidak terbiasa membawakan materi yang membawakan materi yang sangat basic gitu kan. Jadi mungkin cara pemahaman dan cara penyampaiannya agak susah. Teman-teman bisa cek kok video yang lain di YouTube tuh banyak banget teman-teman YouTube yang lain, yang channel-channel lain yang punya edukasi yang mungkin jauh lebih ringan untuk dipahami. Tapi kalau suka dengan video yang saya sampaikan ini ya bisa tonton sampai akhir. Oke ya. Kita lanjut nih. Seperti yang tadi saya jelaskan bahwa tren itu struktur market itu terbagi menjadi dua. Trend dan sideways. Apa itu trend dan apa itu sideways? Nah,
simpelnya seperti ini. Market itu tidak mungkin selalu berjalan flat seperti ini ya, atau turun atau naik gitu. Pasti berjalannya itu membentuk sebuah pola. Jadi seperti zigzag gini ya. Jadi kalau turun dia nge-zigzag, ya kan gini. Kalaupun dia ranging ya. Ranging itu berarti flat tapi dia juga nge-zigzag juga tetap. Ya naik pun nge-zigzag pula. Jadi jalannya itu tidak pernah semulus garis gitu. Itu selalu jalannya itu berzigzag gitu. Dan terkadang itu membuat sebuah pola. Nah, pola itu nanti kita bahas di video yang next ya, karena kita persiapkan lebih dari 10 video sebenarnya untuk materinya. Oke, nah kita bahas dulu tentang tren. Tadi ada namanya downtrend dan namanya uptrend ya. Nah, kalau teman-teman lihat sekilas, nah seperti ini namanya downtrend. Ini namanya downtrend ya, turun seperti ini. Nah, ini namanya downtrend karena bentuknya turun. Ini namanya uptrend. Oke. Bisa nggak sih cara simpelnya? Bisa. Teman-teman bisa manfaatkan indikator. Ada moving average, ya kan, untuk mengetahui sebuah tren dan banyaklah sebenarnya. Cuman prinsip saya pribadi di sini menjelaskan secara naked chart, secara tanpa indikator apapun, biar teman-teman paham basicnya. Maksudnya gimana sih paham basicnya tuh? Oke, saya jelasin pakai logika ya. Jadi kalau misalnya kita pengen mengenal seseorang yang lebih dalam nih, pasti kita pengen mencari tahu karakternya seperti apa, sikapnya seperti apa, ya kan, cara bicaranya seperti apa. Nah, market juga sama sebenarnya. Indikator itu digerakkan oleh sebuah harga, ya kan. Nah, otomatis kalau teman-teman mau lebih paham detailnya, teman-teman baiknya mempelajarinya harganya dulu nih, baru ke indikator. Jadi jangan dibalik, jangan belajarnya indikator, cari indikator terbaik, strategi indikator, tapi lebih baik teman-teman memahami dulu nih basicnya dulu nih, pergerakan harganya tuh alasannya kenapa harganya naik dan alasannya gimana harganya juga bisa turun. Itu basic banget sebenarnya. Nah, cuma saya jelasin tidak sampai ke kita logik dan juga sampai ke belakang layar dari sebuah pergerakan candlestick ya, karena itu terlalu lama juga nih. Teman-teman juga belum tentu bisa ngikutin gitu. Jadi kita lebih langsung ke yang ada di layar gitu. Jadi kita nggak membahas yang ada di belakang layar. Kenapa candlesticknya jadi bullish, ya kan? Ada pergerakan head fund yang lagi menggerakkan atau seperti apa, itu saya nggak akan bahas ke sana. Oke, kita lanjut lagi nih ke sini. Nah, di sini kita melihat ada sebuah penurunan market. Ini namanya downtrend. Ya, seperti ini. Ini namanya downtrend. Jadi pergerakan harganya cenderung turun. Oke. Nah, harga itu tidak mungkin selalu lurus, pasti dia membentuk sebuah zigzag seperti ini, terus turun, ya kan? Seperti ini. Teman-teman bisa lihat. Jadi gerakannya itu tidak pernah flat, selalu berjalan terus gitu kan, seperti ini. Oke. Nah, setiap zigzag atau siku ya, ini namanya siku ya. Siku apa ya? Nah, seperti ini ya. Kalau teman-teman yang trade biasanya bilang ini namanya sebuah swing ya. Swing itu kan kalau bahasa Indonesianya kan itu ayunan ya. Gitu. Nah, jadi setiap harga mengayun seperti ini. Nah, ini juga bisa diidentifikasi sebenarnya. Nah, syarat terbentuknya sebuah downtrend, ini namanya downtrend ya, downtrend, tren turun nih. Syarat terbentuknya sebuah downtrend terjadi 2 kali ayunan yang sama. Satu seperti ini dan ini seperti ini. Itu berarti downtrend ya. Ini kan time frame 30, kalau diperkecil lebih kelihatan lagi sebenarnya. Lebih kelihatan pergerakannya ya, sikunya lebih kelihatan sebenarnya. Nah, seperti ini ada namanya nih. Ya, yang pertama. Oke, sebentar. Nah, di sini namanya lower high. Ya, di sini namanya lower low. Di sini lower high. Di sini lower low. Di sini lower high. Di sini lower low. Di sini lower high. Oke, jadi kalau di atas ingatnya H aja. Kalau downtrend berarti huruf L. Ya. H aja terus kan, berarti atas. Kalau di bawah berarti L, ingatnya di belakangnya aja H atau ya, karena itu juga nanti diidentifikasi untuk kondisi uptrend juga sama. Oke, seperti itu ya. Nah, ini berarti kalau teman-teman cek, kita anggap sepotong segini ya, kita nggak usah lihat yang sebelah kanan nih, kita lihat hanya perbentukan struktur yang ada di sini aja gitu.
Di sini berarti tren utamanya berarti ini apa? Downtrend ya, berarti tren utamanya downtrend atau yang biasa dibilang primary trend yang tadi saya bilang. Jadi penurunan market atau downtrend juga dibagi lagi nih jadi dua. Ya kan, ada secondary trend dan ada juga primary trend. Nah, berarti kalau uptrend seperti ini hanya koreksi saja. Ya, karena harga pasti bakal melanjutkan lagi untuk meneruskan penurunan, karena kalau kita lihat kondisinya memang sedang downtrend. Oke ya. Halo, sorry nih dipotong sebentar. Yuk join channel Telegram kami nih untuk mendapatkan update terkini tentang market. Juga di dalamnya itu ada edukasi. Apa yang metode kita pakai, lalu bagaimana pembentukan misalnya contoh-contoh candlestick, pattern-pattern itu seperti apa, tentang price action seperti apa. Juga kadang sesekali kita share tentang plan terkini baik itu cryptocurrency, forex atau binary option juga. Nah, teman-teman juga bisa dapat fasilitas sinyal juga tuh di sana. Tinggal di follow aja, gratis ya. Itu linknya ada di deskripsi. Teman-teman bisa cek langsung di sana. Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi videonya. Jadi di sini ini namanya bukan uptrend. Tapi kalau kita masuk ke time frame yang lebih kecil, mungkin terlihatnya sangat naik nih, ya kan? Apa namanya lagi uptrend gitu. Tapi kita lihat dulu di identifikasi dari beberapa time frame sebenarnya. Itu nanti kita bahas di next video ya. Jadi sorry nih kalau pembahasannya agak lebih ke advance sedikit, agak ke basic, tapi nggak apa-apa lah. Teman-teman bisa nanti mengulang-ulang, videonya bisa di-save ya. Teman-teman bisa cek nanti di beberapa video-video lanjutan lah. Nah, seperti itu ya. Jadi ada primary trend, ada secondary trend, dan setiap harga itu pasti tidak akan flat, pasti membentuk sebuah swing atau zigzag seperti ini. Nah, seperti ini. Ingat-ingat namanya lower high, lower high, lower high, lower high, lower low, lower low, lower low. Nah, ketika membentuk sebuah lower high seperti ini, pasti harga itu bakal mencari lower low di sini. Ya. Yang teman-teman harus perhatikan, ini kita bahasnya downtrend mungkin agak lama ya. Nah, seperti ini. Karakteristik sebuah tren ya, itu teman-teman harus tahu karakteristik sebuah tren. Ketika terbentuknya lower high ya, lower low, lower high, lower low, lalu dia naik ke sini ya, lower high, lalu di sini terbentuk ada sebuah ya, nanti mungkin itu dibahasnya di nanti ya, di next video. Nah, ketika harga turun, dia pasti akan mencari yang jauh lebih rendah dari lower low sebelumnya ya. Jadi begini, seperti ini kan zigzag nih. Nah, di sini kan lower high lah ya kan. Nah, lower low dan lower high. Lower high yang selanjutnya itu pasti lebih rendah dari lower high sebelumnya. Nah, next the lower low juga pasti jauh lebih rendah dari yang sebelumnya. Nah, ketika downtrend seperti ini, kondisinya pasti seperti ini gitu. Jadi lower high yang next akan terjadi itu pasti jauh lebih rendah di bawah dari lower high yang sebelumnya ya, seperti itu. Nah, nanti di next video kita bahas tentang channel trendline dan lain-lain, strateginya dampak. Kita bahas lagi sekarang di sini. Oke. Nah, untuk uptrend seperti apa? Nah, ini juga kondisinya uptrend. Cuma kalau ini kan namanya impulsement ya. Jadi harganya itu naiknya itu langsung melejit lah ya sebenarnya sih. Dia langsung impuls naik ke sini ya. Enggak kalau bentuk zigzag. Kalaupun zigzag ini sangat kecil ya. Biasanya ini ada pergantian sesi. Nah, ya. Betul. Nah, jadi untuk uptrend sendiri kita cari contoh di yang lain ya, yang lebih simpel teman-teman lihatnya. Kalau yang itu kan barusan sangat dalam kondisi impuls sih. Jadi kita bisa memperkecil time frame ya, ke time frame lebih kecil untuk melihat pergerakan pembentukan yang tadinya itu high-nya itu ya. Oke, kita lihat lagi di next. Ini kan kondisi masih ranging ya gitu. Nah, kita lihat di sini lah ya, yang simple nih. Nah, di sini kita kelihatan ada swing ya, atau ayunannya nih. Jadi kalau misalnya kita gambar tuh ada ayunannya gitu, set, naik kan begitu ya, seperti itu. Nah, seperti ini nih namanya swing-swingnya ya. Nah, yang di bawah ini namanya higher low. Kalau tadi di sana namanya apa? Lower low. Kalau di sini namanya higher low. Ya. Nah, seperti ini. Yang atas namanya higher high. Nah, makanya tadi saya bilang ingatnya depannya aja H. Kalau trend up berarti H gitu ya.
Kalau downtrend berarti L, gitu aja biar teman-teman simple. Gitu. Gitu seperti ini ya. Nah, seperti ini. Yang pada dasarnya ketika di sini harganya sudah naik melebihi dari higher high sebelumnya, ini pasti dia akan mencari atau membentuk higher high baru yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Nah, ketika lebih tinggi dari sini, otomatis nih higher low-nya juga harusnya jauh lebih tinggi dari yang sebelumnya. Jadi seperti ini, jadi bentuknya zigzag gitu. Oke ya. Nah, di sini H, di sini H, L, H, L. Seperti itu. Nah, itu kita mengidentifikasi yang dalam kondisi, oh ini dalam kondisi apa sih, uptrend atau downtrend. Nah, itu teman-teman bisa tahu. Ya, ini belum sampai ke tahap sampai titik mana harga akan berhenti, sampai titik mana harga akan terkoreksi dan saya bisa masuk nih. Itu belum sampai sana. Kita nanti bahasnya di jauh di video yang nanti. Kita step by step ya. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Jadi di sini harganya naik, lalu di sini ada koreksi turun ya, lalu di sini naik lagi, ada koreksi kecil, lalu di sini naik lagi. Sorry. Seperti ini ada koreksi, lalu dia naik lagi, di sini ada koreksi, dia naik lagi. Nah, seperti ini. Oke ya, kita lihat. Nah, tadi di sini apa namanya? Higher low, di sini higher high, higher low, higher high, higher high, higher low. Di sini higher high. Oke, berarti ini dalam kondisinya uptrend. Nah, setelah kondisi seperti ini, uptrend biasanya harga ini trennya akan berubah. Nah, untuk melihat dan mencari tahu harga itu atau tren itu berubah, sebenarnya kita harus menambahkan nih satu tools ya, bukan indikator namanya, satu tools tambahan, yaitu trendline sebenarnya. Nah, video trendline ini nanti kita bahas di next video yang lebih kita bedah detail ya sebenarnya. Karena mengidentifikasi perubahan tren itu kita juga harusnya sih kita bisa pakai bantuan dari trendline. Kalau kita berbicara dengan naked chart ya. Kalau teman-teman bisa terbiasa dengan moving average, mungkin akan ada perubahan harga yang masuk ke bawah moving average. Misalnya kalau untuk downtrend, kalau harganya bergerak di antara moving average berarti sideways. Itu kalau dibantu dengan moving average. Tapi kalau kita bahas dengan price action, pure dari pergerakan harga itu sendiri, kita butuh tools namanya, yaitu ya garis-garis penggambar-penggambar yang sering teman-teman lihat. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, untuk ranging sendiri atau untuk sideways sendiri, biasanya itu harga akan bergerak flat. Nah, jadi harga itu bakal membentuk sebuah seperti ini nih. Ya, harganya itu lebih ke strukturnya ini di situ-situ aja sebenarnya. Nah, jadi kalau kita lihat ya harganya di sini, ke sini, ke sini, ke sini ya. Ke sini, ke sini, ke sini. Ya, jadi tinggi harga dan harga tertinggi dan harga terendahnya ini sama sebenarnya. Ya, jadi kalau kita lihat ini dari sini seperti ini, ya. Nah, ini sama sebenarnya. Ini yang namanya ranging, ya. Nah, kalau ranging sendiri simpelnya sih ketika ada titik tertinggi di sini ya, membentuk di sini, lalu dia turun ke bawah, membentuk lagi seperti ini. Nah, 2 kali aja itu sebenarnya sudah dalam kondisi ranging. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman lihat begini harganya, terus dia turun, dia naik lagi, dia turun, membentuk huruf M lah ya. Nah, seperti ini. Nah, dia naik sedikit misalnya. Nah, ini sudah teridentifikasi bahwa oke, harganya sedang ranging. Nah, seperti ini. Otomatis nextnya harganya nggak akan jauh-jauh di sini terus nih. Seperti ini, gitu. Sampai nanti dia keluar dari zona yang ranging tersebut. Nah, untuk tahu bagaimana perubahan tren dari ranging ke sebuah tren, itu juga nanti kita butuh identifikasi dengan namanya horizontal line ya. Nanti di next video saya bahas tentang horizontal line dulu sebelum nanti kita bahas ke trend line ya. Nah, oke. Semoga video kali ini bisa membantu teman-teman untuk pemula bisa lebih paham dalam menganalisa market. Nah, yang saya harap adalah teman-teman ini bisa mengidentifikasi market secara basic gitu. Jadi sebenarnya lebih baik kita mempelajari basicnya dulu nih sebelum kita merasa atau sebelum kita mempelajari materi-materi yang advance sebenarnya. Jadi kalau teman-teman sekarang dalam fase mencari indikator terbaik,
dan teman-teman nggak tahu sama sekali nih cara baca candlestick, cara trading dengan naik ke chart seperti itu, ya teman-teman mungkin bisa nih pelajari dulu untuk basicnya dulu. Setelah teman-teman tahu basicnya dari candlestick pattern, structure pattern, dan lainnya, baru teman-teman bisa nambahkan indikator, strategi, dan lain-lain lah ya, perpotongan EMA atau misalnya dengan parabolik, dan banyak lah hal-hal yang kayak begitu. Nah teman-teman ada tahapnya sampai ke sana, dan baiknya basicnya dipelajari dulu. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau teman-teman merasa materi yang saya sampaikan ini bermanfaat, teman-teman bisa bantu nih kita semua biar bisa menjadi channel yang lebih bermanfaat juga. Jangan lupa bisa subscribe juga ya channel kita juga, dan tolong kasih saya support dengan komen nih apa yang memang bisa saya share. Karena mulai sekarang Ibo sendiri ini akan coba memberikan materi secara luas untuk khalayak umum yang memang sebenarnya butuh pembelajaran atau butuh materi-materi yang sangat basic, yang itu juga sebenarnya bisa cari dimanapun, dan itu saya coba share secara gratis ya. Jadi teman-teman kalau untuk materi-materi basic ini yang saya pahami ini mungkin akan saya share lebih detail buat teman-teman yang ada di YouTube ini. Oke? Jangan lupa juga follow Instagram kita juga di Ibo Trade System, dan juga follow juga channel Telegram kita juga. Di sana kita ada live edukasi dan lain sebagainya. Kalau untuk teman-teman yang pengen tahu live trading yang menggunakan analisa seperti ini juga, saya ada playlist sendiri, series itu ada tentang forex-nya, live trading forex, ada tentang live tradingnya juga di binary, ada binary option ya, seperti binomo, all in trade, dan lain sebagainya. Lalu ada juga live trading tentang di crypto, entah itu spot atau nanti future, itu nanti step by step ya kan. Tapi saya pengen beresin dulu nih untuk materi yang basic teman-teman yang pemula dulu. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.